Halo warga desa Sukawadi. Cerita ini berawal dari waktu SD. Aku lupa entah kelas 4 atau kelas 5 SD. Dan waktu itu aku bersekolah di SD swasta di Jogja, di pinggiran kota Jogja. Tapi ya nggak pinggir-pinggir banget, jadi masih semi pedesaan gitu. Dulu kalau berangkat sekolah itu masih diantar dan pulangnya jalan kaki. Perjalanannya mungkin agak jauh kalau untuk jalan kaki pulang sekolah, tapi aku memilih untuk jalan kaki karena aku nggak suka nunggu. Jadi daripada aku nunggu orang tua jemput, lebih baik aku jalan kaki. Toh jalan kaki juga aku ada teman waktu itu. Walaupun rumahku yang paling jauh, tapi nggak masalah. Yang penting ada temannya, dan nanti di tengah jalan kita pisah. Temanku pulang dan aku melanjutkan untuk jalan ke rumah. Waktu itu masih zaman-zamannya PS1 dan PS2 booming. Dan sebenarnya itu adalah salah satu alasan kenapa aku nggak mau dijemput. Biar nanti setelah pulang sekolah, pilihanku ada dua. Yang pertama main sama temen, atau yang kedua mampir ke PS-an yang nggak harus main, cuman sekedar nonton orang lain main aja udah seneng. Siapa tahu diajak main atau disuruh pegang stick player 2. Dari situ kebiasaanku pulang larut sore itu udah kayak biasa banget gitu. Dan orang-orang rumah juga udah terbiasa kalau seumpama aku pulang sore. Ya walaupun nantinya pasti dimarahin juga kalau pulang terlalu sore, tapi ya namanya anak SD, masih senang-senangnya main. Dan kalaupun dimarahin, besok diulangi lagi. Seperti hari-hari biasa, waktu itu pulang sekolah aku nggak langsung pulang, tapi aku milih untuk main sama temen yang rumahnya cukup jauh sebenarnya dari sekolahan, tapi kita masih satu arah. Rumah temanku ini dekat sama lapangan, tapi bukan lapangan yang secara harfiah disebut sebagai lapangan, karena tempatnya cuman kayak tanah lapang gitu, yang di bagian utara dan di bagian barat itu ada pohon asem yang tua dan gede banget. Daunnya rimbun, hampir setiap hari berbuah, dan kalau buahnya jatuh itu di area yang aku sebut sebagai lapangan tadi. Rumah temanku mungkin sekitar 10 meter dari pohon asem yang bagian barat, jadi ya nggak jauh-jauh banget lah. Nggak ada rasa takut untuk main di lapangan, walaupun lapangan itu diapit oleh dua pohon asem yang sangat besar. Aku lupa sore itu aku main apa. Yang aku ingat kenapa aku sampai terlambat pulang adalah sore itu orang tua temanku menggoreng ikan yang masih fresh ditangkap dari memancing. Dan aku suka sekali dengan rasa ikan yang digoreng oleh orang tua temanku. Jadi aku nggak mau melewatkan ikan goreng buatan orang tua temanku. Singkat cerita, setelah aku makan langit udah gelap, dan yang ada di pikiranku sekarang cuman, wah pasti bakal dimarah-marahin nih. Jadi akhirnya aku berinisiatif untuk pinjam sepeda temanku untuk pulang, dan aku bilang ke dia besok paginya aku akan jemput dia untuk berangkat bersama. Setelah diperbolehkan, sekarang kegalauanku berubah menjadi jalan mana yang mau aku ambil untuk pulang, lewat selatan atau lewat timur. Rumah temanku dan rumahku itu beda desa ya. Jadi kalau dari rumah temanku, rumahku itu ke arah tenggara. Aku harus melewati kuburan yang di situ kalau sore aja udah sepi banget, apalagi kalau malam hari. Karena waktu itu udah malam, pikirku aku nggak mau ambil resiko untuk melewati jalan selatan. Karena seperti yang aku bilang tadi, aku harus ke barat dulu sampai jalan besar, ke selatan, mengikuti jalan itu baru ke timur, dan itu membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan aku lewat jalan timur. Pikiranku saat itu cuman aku pengen cepat sampai rumah. Aku nggak pengen dimarahin lebih parah. Akhirnya aku bawa sepeda temanku, aku keluar rumah, aku kayu sepeda menuju ke arah timur dan menyusuri jalan yang masih tanah. Menuju ke arah timur itu lampu cuma ada satu,
dan itu pun berada di pojokan kuburan. Lampu kecil yang khas pedesaan gitu, cukup sih untuk melihat mana yang jalan mana yang bukan, tapi nggak cukup terang untuk melihat kalau di jalan itu ada lubang. Sepeda masih aku kayuh, sayup-sayup aku lihat di depan gapura kuburan itu seperti ada sesuatu yang berdiri berwarna putih. Di umur segitu aku nggak tahu itu apa. Tadinya aku pikir itu adalah tembok kuburan. Tanpa memperlambat atau mempercepat kayuhanku, akhirnya aku sampai di dekat gapura, dan ternyata itu bukan tembok, ternyata itu adalah pocong. Seketika tubuhku kaku, mematung dengan kaki masih mengayuh secara konstan. Aku gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa teriak atau mempercepat lajuku. Sosok itu cuma mematung diam, berdiri di bawah gapura kuburan dengan warna putih bersih yang masih terikat tanpa menunjukkan wajahnya. Entah aku gak tahu apakah memang wajahnya tertutup kafan atau sosok itu sedang membelakangiku. Akhirnya aku sampai rumah dan kebetulan bapak sedang gak ada di rumah. Jadi ya syukurlah sampai dengan selamat dan aku tidak dimarahi untuk hari ini. Mungkin segitu dulu cerita pertamaku untuk warga desa Sukawedi. Mungkin kedepannya kalau ada waktu aku mau cerita tentang urban legend yang ada di desaku yang lain. Karena tempat tinggalku pindah-pindah, jadi ada beberapa pengalaman dari desa-desa lain yang pernah aku tinggali. Dan ada satu lagi pengalaman dari teman, sebenarnya bukan pengalamanku, tapi dia nggak berani untuk menceritakan atau merangkai ceritanya. Jadi dia cuman menceritakan sepotong-sepotong aja, dan aku diizinkan untuk merangkai dan diizinkan untuk menceritakan ulang untuk teman-teman semua. Terima kasih untuk Mr. Popo dan teman-teman warga desa Sukawedi yang sudah mau mendengarkan cerita ini.